di situ? Sebetulnya dalam banyak studi social movement atau gerakan sosial dalam perspektif sosiopolitik itu, gerakan besar yang kemudian mengakibatkan mungkin tindakan yang salah satunya ada kekerasan dan lain-lain itu sebetulnya kita bisa kaji dari banyak faktor ya. Oke. Di antaranya misalnya ada faktor tuntutan yang tak terpenuhi. Jadi ada akumulasi kemarahan publik terhadap apa yang terjadi, sehingga kemudian mereka mengekspresikannya. Adapun kemudian kalau di dalam proses demonstrasi itu ada yang melakukan tindakan kekerasan, sebetulnya aparat itu punya cukup alat teknologi yang canggih sebetulnya untuk mendeteksi siapa sebenarnya mereka yang melakukan pembakaran halte Transjakarta dan seterusnya. Kalau itu gagal diungkap, sebetulnya saya juga tanda tanya besar. Jadi menurut Anda polisi juga mempunyai peran mengungkap sebetulnya siapa yang melakukan itu? Jadi tidak cukup hanya kemudian berhenti, lalu kemudian tidak ada upaya untuk mengungkap siapa aktor-aktornya, termasuk juga kita mendorong, saya kira perlu ya untuk melihat bahwa apa sih faktor penyebab kemudian muncul sebuah gerakan besar itu. Itu kan misalnya faktor karena arogansi anggota parlemen misalnya. Itu sudah ditangani dengan nonaktif. Meskipun istilah nonaktif itu tidak dikenal dalam undang-undang. Itu menjadi perdebatan lagi. Jadi saya kira itu keliru, harusnya diberhentikan aja gitu, secara jelas, atau ada PAW di situ. Kemudian yang kedua, peristiwa tragis yang kemudian meninggalnya Afan Kurniawan itu perlu diungkap. Jadi perlu ada semacam tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap siapa sebetulnya atau bagaimana proses kejadian sebenarnya begitu. Kenapa ini? Karena ini menjadi perhatian internasional juga. Kalau kemudian tidak mampu diungkap, menurut saya juga akan muncul tanda tanya besar. Terlalu banyak di Republik ini sebuah peristiwa masih jadi misteri sampai sekarang. Nah, kalau seluruh aspirasi dari sekian banyak mahasiswa itu tidak terpenuhi, menurut saya gerakan sosial ke depan juga masih akan terus bermunculan. Apa yang terjadi